Pemirsa, setelah lebih dari 2 tahun dalam pengembangan berbagai jenis pesawat tanpa awak atau Unmanned Area Vehicle atau UAV, hari Kamis ini dilakukan uji coba terbang pertama di lapangan terbang Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Menteri Pertahanan Jenderal Ryamizat Riyakudu mengemukakan pesawat tanpa awak akan memperkaya alutsista pertahanan Indonesia khususnya dalam mengawasi perbatasan, pemetaan hingga pengintaian ISIS. Uji coba pesawat terbang tanpa awak (PTTA) di lapangan terbang Rumpin, Bogor, Jawa Barat ini meliputi 5 pesawat terbang baru hasil karya cipta anak bangsa. Salah satunya Raja Wali 720 yang memiliki daya jelajah 20 hingga 1000 km dengan kemampuan terbang selama 1 hari. Pesawat ini dilengkapi kamera terbaru sehingga bisa melakukan berbagai pengintaian udara dan pemetaan wilayah dengan detil yang dilakukan secara real time. Selain Raja Wali, berbagai pesawat lainnya juga didemokan, seperti pesawat tanpa awak elang dan alap-alap. Menariknya, meski mengadopsi teknologi mesin luar negeri, pesawat-pesawat ini sudah dikembangkan oleh ahli anak bangsa sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Memang untuk penelitian percobaan itu mahal. Ya, kalau kita mau maju ya mahal. Jadi itu memang itu sudah teruji ya, sudah di perang Irak dan segala macam. Kita pakai dulu berapa banyak, tapi nanti yang utamanya nanti ini. Jadi untuk di dalam negeri perbatasan untuk kita cukup. Kemudian untuk di Manado dipasang, di Tarakan dipasang udah bisa memantau itu kegiatan teroris di situ. Menhan juga mengemukakan berbagai jenis pesawat tanpa awak akan memperkaya alutsista nasional untuk berbagai tugas. Di antaranya seperti pengintaian musuh, patroli perbatasan, hingga pemetaan wilayah. Berbagai pesawat ini juga akan dikembangkan untuk pengawasan daerah perbatasan terkait dengan ancaman masuknya ISIS ke Indonesia. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo belum menerima surat pengunduran diri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait pencalonan dirinya di Bursa Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Sebelumnya informasi majunya Khofifah pada Pilgub Jawa Timur mendatang telah beredar kencang di sejumlah media. Informasi tersebut diutarakan oleh staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi. Menurut Johan, Presiden Jokowi belum menerima surat pengunduran diri dari Khofifah. Selain itu, berdasarkan aturan yang berlaku, seorang menteri harus segera mengundurkan diri bila ingin terjun pada pemilihan gubernur. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa yang diisukan menjadi calon gubernur pada Pilgub Jawa Timur tahun 2018. Saat ini beberapa partai seperti Golkar dan Nasdem sudah menyatakan minat untuk mengusungnya. Ini termin waktu perlu ya, yang saya sampaikan. Kemarin saya tanya, belum ada Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, mantan anak buah M. Nazarudin di grup Permai, Yulianis, memberi keterangan di rapat pansus angket KPK terkait mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja yang katanya menerima uang 1 miliar rupiah. Bahkan mantan anak buah Nazarudin ini menyebut pemberian uang itu dilakukan di kantor kuasa M. Nazarudin, Elsa Sharif.
Meski mendapat bantahan baik dari Adnan Pandu Praja sendiri maupun Elsa Syarif, namun keterangan Yulianis di depan pansus angket KPK menjadi bola panas yang dilamatkan kepada KPK. Lantas pemirsa, apakah keterangan Yulianis ini merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK? Atau mungkin memang benar adanya pemberian uang itu? Kita akan membahasnya dalam dialog Prime Time Talk dengan tema Di Balik Nyanyian Yulianis. Bersama saya Doni De Keizer, telah hadir narasumber kami di studio Berita 1 News Channel, Emerson Yunto, yang merupakan peneliti dan pegiat anti korupsi dari ICW. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan gedung KPK. Di sana ada juru bicara KPK, Febri Diansah, yang akan berdiskusi dengan kita. Mas Eson, terima kasih bergabung bersama kami. Belum ditanya sudah batuk-batuk. Kenapa? Batuk karena kita juga miris ya dengan beberapa proses di pansus hak angket KPK gitu ya, yang kelihatannya memang pembacaan kita settingannya tuh ya mereka akan mencocok logikan asumsi-asumsi mereka bahwa KPK itu bermasalah mulai dari proses penyelidikan. Jadi nyari-nyari nih ceritanya. Kelihatannya sih nampaknya begitu ya. Judulnya kan Nyanyian Yulianis. Bisa tanda petik ini. Anda sendiri melihat Yulianis ini memang bernyanyi untuk membeberkan fakta atau bernyanyi untuk maksud-maksud yang... Ya itu yang kita belum tahu. Barangkali Yulianis ingin menyampaikan informasi yang diterima. Tapi kan misalnya kayak Pandu sendiri menyatakan bahwa yang dikatakan oleh Yulianis itu kan katanya. Artinya jadi dia mendapatkan informasi itu tidak secara langsung. Jadi dia mendapat informasi Adnan ke Elsa Syarif, kemudian ada permintaan uang 1 miliar dan bukan sumber informasi yang utama. Betul, dia melihat langsung ada pertemuan itu dan kemudian membicarakan uang itu tidak kelihatan juga kan. Di luar yang soal Adnan Pandu kan juga ada misalnya pernyataan soal Mas Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad dianggap menghambat proses pemeriksaan terhadap Ibas misalnya begitu. Nah ini kan saya nggak tahu itu apakah informasi yang beredar atau seperti apa, dan bicara soal validitas kebenaran datanya atau informasinya ini yang sementara masih bisa dikatakan sangat sumir karena ya dia tidak melihat secara langsung. Ya, tapi statement itu disampaikan pada saat memang KPK sekarang sedang berjuang 2 kali lipat ya untuk memberantas korupsi dan juga berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Tepatkah upaya itu? Saya tidak tahu niatnya seperti apa sekarang ini dilakukan. Iya, lagi-lagi itu jadi pertanyaan kan. Publik bertanya, pansus ini pertama muncul ketika KPK menangani kasus proyek IKTP yang nilai kerugian negara sangat fantastis. Kemudian dari dakwaan menyebutkan ada 52 orang politisi yang kecipratan proyek IKTP. Nah, saya membacanya begini. Ini semangatnya adalah semangat untuk mengganggu proses penuntasan kasus yang dilakukan oleh KPK dengan bungkus-bungkus yang menurut mereka misalnya ini kan hak konstitusional Dewan, DPR melakukan proses hak angket. Tapi mulai dari prosedur, proses, kemudian jumlah fraksinya kan kita anggap ini tidak sah atau ilegal. Jadi ini jadi pertanyaan dan Ketua Pansus sendiri juga disebut dalam dakwaan IKTP. Jadi semangat katanya ingin memperbaiki KPK, memperkuat KPK, kok saya nggak melihat ke arah sana. Jadi semangatnya adalah ini pansus ini adalah pansus pelemahan KPK, bukan pansus hak angket KPK. Jadi kalau tadi payungnya adalah pansus pelemahan KPK atau memang di balik itu ada kasus IKTP, apa yang dinyanyikan Yulianis ini ada kaitannya dengan lagu itu sebenarnya? Ya, jadi saya begini, barangkali misalnya teman-teman di pansus itu menginventarisir kira-kira siapa pihak-pihak yang dianggap memperkuat asumsi-asumsi kita. Memang biasanya dibuat DIM kan, daftar inventaris masalah kan? Iya, jadi kan misalnya begini. Ini juga bagian dari yang inventarisir ya. Ketika misalnya ada pemanggilan terhadap Yusril Ijah Mahendra sebagai ahli hukum tata negara, itu kan jadi pertanyaan, kok hanya Yusril? Kemudian karena desakan banyak pihak, kemudian Pak Mahfud MD juga akhirnya datang dan kemudian memberikan penjelasan kepada pansus, anggota pansus. Nah, saya ya lagi-lagi tadi jadi sebenarnya begini, sebelum pansus ini bekerja sampai saat ini kita sendiri sudah bisa melihat kesimpulannya akan diambil oleh pansus dan kemudian rekomendasinya. Ujung dari pansus ini adalah KPK itu bobrok, kemudian juga KPK bermasalah, harus dibenahi dan sebagainya. Ada banyak persoalan, bahkan mungkin nanti bahasanya mungkin ada mafia di KPK.
Nah, rekomendasinya arahnya ke situ, Anda melihatnya. Saya melihatnya ke sana. Orang-orang yang diajak ke dalam rapat pansus itu adalah orang-orang yang akhirnya memberikan keterangan mendukung niat angket. Betul, mendukung niat angket. Bayangkan misalnya pas kita diskusi dengan Pak Mahfud MD, kemudian Mahfud ceritakan waktu di DPR, dia bilang ketika ada perdebatan itu ada anggota dewan yang bilang ya mungkin ada dua pendapat soal ini, tapi saya pegang Pak Yusril. Artinya apa? Sudah sedari awal dia ada settingan gitu ya kepada. Oke lah, katakanlah itu agenda setting ya. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa Yulianis ini kan merupakan stafnya Nazarudin kan, M Nazarudin. Yang banyak hal yang terbongkar karena nyanyian Nazarudin juga. Betul, Nazarudin kan kasusnya banyak betul. Waktu saya masih ingat betul Pak Busro memberikan statement kasus Nazarudin begitu banyak dan kalau KPK harus tangani semua itu bisa belasan atau puluhan tahun menyelesaikan karena saking banyak proyek yang dipegang. Makanya waktu itu kebijakan dari KPK, sepahaman saya adalah dia membagi itu ke beberapa institusi penegak hukum. Jadi ada kasus Nazarudin yang ditangani oleh kepolisian, ada yang ditangani oleh kejaksaan yang saya menganggap membacanya itu yang kemudian dipersoalkan oleh Yulianis. KPK nampaknya tidak memberikan perlindungan bagi kawan-kawan Yulianis, makanya dia begitu agak marah dengan KPK. Oke, marahnya Yulianis ini bisa dianggap dia sekarang serang balik begitu ke KPK. Tapi artinya begini, kalau logikanya kita anggap bahwa Yulianis orang dekatnya M Nazarudin, artinya dia kan juga banyak tahu soal dapurnya Nazarudin, aktivitas korporasinya akhirnya membawa masalah banyak tadi kan. Jadi kalau kita asumsikan dia bernyanyi, tapi kalau kita anggap nyanyiannya itu berdasarkan pengalaman Nazarudin dan teman-temannya yang tidak dilihat langsung oleh Yulianis misalnya, bisa jadi dong kita asas praduga dulu nih. Ya, kalau yang nyanyian kan sebenarnya bisa 50-50 ya. Artinya ya, bisa benar bisa enggak. Bisa benar bisa enggak. Nazarudin berapa kali nyanyi dong, termasuk juga proyek IKTP juga waktu itu sempat dinyanyikan oleh Nazarudin. Nah, cuman kan dari proses nyanyian kita akan pilih-pilih tuh. Mana yang bisa ditelusuri dengan bukti-bukti yang cukup kuat, mana yang sekedar rumor gitu ya. Nah, ya lagi-lagi tadi tuh peruntungannya adalah atau tantangannya di tingkat penyidik. Penyidik mampu apa enggak membawa nyanyian Nazarudin membungkus menjadi satu kasus yang bisa diproses sampai ke pengadilan. Dan gitu ya. Soal uang 1 miliar yang kata Yulianis diserahkan kepada Adnan Pandu, itu kalau memang dianggap tidak benar, bisakah mengganggu soal proses yang berlangsung proses politik di parlemen sana untuk hak angket itu? Ya lagi-lagi tadi karena memang semangat mereka itu ingin mendelegitimasi KPK. Bos, KPK itu bukan sebersih yang Anda bayangkan. Mungkin pernyataan mereka begitu di beberapa kasus. Jadi walaupun tidak benar, yang penting settingannya begitu dulu. Ya, jadi jelekan KPK, lupakan kasus yang lain. Barangkali semangatnya gitu. Jadi cari-cari kesalahan-kesalahan KPK, bongkar beberapa isu-isu rumor-rumor berkaitan dengan KPK biar publik lupa ada proyek IKTP yang belum tuntas, kemudian skandal BLBI yang juga nggak kalah besarnya dengan kasus IKTP. Ini bukan hanya upaya sekedar memperkeruh suasana saja, artinya Adnan Pandu Praja sendiri sudah membantah tudingan Yulianis, bahkan bersedia melakukan klarifikasi terkait tudingan itu. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan yang dituduh dan yang menuduh pun tidak melihat secara langsung, kemudian melemparkan tuduhan itu, tapi yang dituduh membantah, ini kan ada kasus baru. Di balik kasus besar yang harusnya jadi fokus perhatian kita kan. Ini bukannya gangguin sebuah proses yang sedang berlangsung. Ya, mungkin di luar Yulianis kan ada beberapa kasus saksi lain. Ada Niko, kasus-kasus yang berkaitan dengan suap untuk Akil Mukhtar waktu itu, yang kemudian berujung ke proses hukum, melaporkan beberapa nama penyidik, barangkali juga mungkin ke pimpinan, ke Bareskrim, Mabes Polri. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ini kan sebenarnya ada upaya-upaya tertentu untuk lagi-lagi tadi mengganggu KPK, membuat disharmonisasi antara KPK dengan kepolisian. Makanya sebaiknya Polri harus berhati-hati betul melihat laporannya agar tidak dianggap publik sebagai upaya kriminalisasi jilid yang sekian, cicak buaya yang saya nggak tahu apakah ketiga atau keempat karena ada beberapa fase. Tapi kalau tidak benar kan Pak Adnan Pandu bisa menuntut dong? Sangat mungkin menuntut, tapi itu pilihan yang tepat atau tidak. Yulianis untuk sekarang ini. Jadi pilihan yang sekarang ini kan juga nggak bisa dipungkiri, Yulianis salah satu saksi kunci. Betul. Saksi yang barangkali di Indonesia nggak tahu apakah masih dalam proses
perlindungan atau tidak, karena di setiap fase perlindungan terhadap saksi itu ada semacam jangka waktu dan perjanjian. Kalau orang ini tidak bisa tidak bisa dipercaya, kemudian tidak bisa dikendalikan tanda kutip, dia akan dicabut perlindungannya. Cabut perlindungannya. Nah, saya nggak tahu untuk yang Julianis, tapi saya memahami di beberapa kasus waktu itu Julianis adalah saksi kayak whistleblower atau justice kolaborator. Dan menurut Anda sampai hari ini apakah Julianis masih bisa dipercaya keterangannya? Saya agak ragu karena itu diambil adalah, kalau bahasa hukum ada testimonium de auditu. Jadi informasi yang didapat dari orang lain, bukan informasi yang didapat sendiri langsung, dilihat dan dirasakan langsung. Kalau bahasa milenialnya kabar burung ya? Iya, kabar burungnya siapa juga nggak ngerti gitu kan? Betul. Dan ini kan kalau namanya informasi, bisa informasi benar atau informasi yang keliru gitu. Tapi jangan lupa itu kan disampaikan di depan forum di parlemen, bukan di pengadilan. Ya, jadi mungkin dampak hukumnya tidak seperti yang mungkin karena sudah paham soal itu ya. Mungkin cuman kan pertanyaannya apakah itu hanya itu berlaku juga buat Julianis atau juga anggota DPR? Karena itu dijawab di segmen berikutnya Mas Etor. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami Prime Time.